Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bintang 6 menengah. Hari Xiao Yanyong Tegang juga menggila nafas berat setelah mendengar kata-kata Guyuan. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan menakutkan dari klan Hun. Selain klan Gu, kemungkinan sangat sulit menemukan faksi lain di benua Dou Qi selain klan Gu yang bisa melawannya. Jika klan Gu masih memilih untuk tidak melakukan apa-apa, aliansi Sky Menshan kemungkinan akan menghadapi ancaman terhadap kelangsungan hidupnya. Banyak sesepuh dari klan Gu dalam aula besar juga mengungkapkan ekspresi yang agak rumit setelah melihat Gu Yuan membuat keputusan. Mereka mengerti bahwa klan Gu tidak akan dapat mengubah keputusannya setelah hari ini. Dua faksi super terbesar di benua Dou Qi akhirnya bisa bertarung lagi setelah 1000 tahun. Terlebih lagi, kali ini, itu kemungkinan akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Pemenang bertahan sementara yang kalah mati. Keputusan Gu Yuan dengan cepat menyebar ke seluruh eselon atas klan Gu. Dalam sekejap, suasana di dalam Gu Realm menjadi sedikit tegang. Banyak ahli yang dikirim ke Central Plains untuk memantau setiap tindakan klan Hun. Xiao Yan tidak segera meninggalkan Gu Realm sementara klan Gu memasuki keadaan berhati-hati. Masih ada cukup banyak energi dari pil misterius tingkat 9 yang tersisa di dalam tubuhnya. Memiliki energi yang tersisa di tubuhnya tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu, dia harus segera memperbaikinya. Jika tidak, energi liar dan kekerasan ini mungkin sekali lagi menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Sebuah rumah bambu berdiri di atas gunung yang tenang. Angin sepo-sepo bertiup dan hutan bambu bergoyang. Itu tampak seperti gelombang laut hijau. Xiao Yan gege, semua bahan obat yang kamu butuhkan ada di sini. Apakah ada hal lain yang Anda lewatkan? Sun Er berdiri dengan cantik di dalam rumah bambu. Pakaiannya yang elegan tidak bisa menyembunyikan sosok cantiknya yang memikat. Wajah cantiknya yang luar biasa indah mengandung senyuman lembut. Setiap orang yang heroik akan menjadi lembut di bawah senyuman itu. Banyak kotak giok mengambang di depan Sun Er. Berbagai energi mengejutkan tersebar secara samar-samar dari dalam kotak giok. Jelas, itu bukanlah hal biasa. Xiao Yan secara acak melirik matanya sebelum fokus pada sosok yang paling cantik. Dia melangkah maju dan mengait dengan lengannya. Pergelangan tangan halus itu tanpa basa-basi ditarik ke pelukannya saat dia tertawa, "Aku masih kurang cantik." Wajah cantik Sun Er menjadi sedikit merah saat mendengar Xiao Yan menggodanya. Dia memelototinya, hanya untuk tampak sangat menawan. Ini menyebabkan Xiao Yan merasakan matanya menjadi sedikit panas. Godaan ketika Dewi ini menyukai keindahan di hati generasi muda klan Gu mengungkapkan ekspresi menyihir seperti itu benar-benar tak tertahankan. Sun Er dengan lembut bersandar di pelukan Xiao Yan. Tangannya yang agak dingin tiba-tiba melepas pakaian Xiao Yan dengan lembut. Beberapa bekas luka berdarah merah besar terlihat. Itu telah ditinggalkan oleh salah satu dari 4 orang sesi iblis dari klan Han, Han Yan, di Lam Yao. Meskipun cederanya telah berubah menjadi beberapa bekas luka berdarah yang dangkal, masih mungkin untuk menebak seberapa serius cederanya saat itu. Jari Sun Er menyentuh bekas luka berdarah ini. Mata yang jernih seperti kristal itu mengungkapkan sedikit sakit hati. Dia dengan lembut mengatupkan giginya dan dengan lembut berkata, "Orang-orang dari klan Hun ini benar-benar pantas untuk mati." "Haha, itu hanya luka kecil," Xiao Yan tertawa. Dia dengan cepat memegang wajah Sun Er dan langsung menggigit bibirnya yang lembut. Setelah itu, dia akhirnya tertawa keras dan melepaskan wajahnya yang menjadi malu. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di tempat tidur. Dengan lambaian tangannya, banyak kotak giok terbelah dan berubah menjadi berbagai bahan obat yang melayang di depannya. "Sun Er, bantu aku bayaga."
Saya perlu waktu untuk memperbaiki kekuatan obat pil misterius di tubuh saya. Cobalah untuk mencegah siapapun mengganggu saya selama periode waktu ini. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat dia memasuki topik yang serius. Dia menjerit pelan dan yi kecil dengan cepat muncul di bahunya. Itu melebarkan mulutnya. Kuali api terbang keluar dan langsung menyerap semua bahan obat yang mengapung ini. Kemerahan wajah Sun Er perlahan berkurang setelah dia melihat Xiao Yan memulai penyempurnaannya. Dia mengangguk lembut dan dengan lembut mundur dari kamar. Dia membalik tangannya dan menutup pintu. Baru kemudian tangannya menyentuh bibirnya. Matanya menunjukkan ekspresi lembut. Ah, Nona muda. Tawa orang tua tiba-tiba terdengar dari belakang Sun Er saat dia sedang linglung. Sun Er buru-buru berbalik dan melihat Ling Ying dari belakang. Wajah cantiknya memerah saat dia segera menyeringai dan berkata, Ling tua. Linging tersenyum Rama. Dia berjalan ke sisi Sun Er dan matanya melihat ke dalam ruangan. Tiba-tiba, dia bergumam pada dirinya sendiri, penglihatan nona muda memang jauh dari pandangan buram mataku yang bisa dibandingkan. Meskipun saya merasa bahwa pencapaian Tuan Muda Xiao Yan di masa depan kemungkinan besar akan sangat bagus saat itu, saya tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dapat mencapai levelnya saat ini. Sun Er tersenyum manis. Mata cantik yang berkilau itu mengandung kebanggaan. Dia mungkin masih tetap tenang dan acuh tak acuh ketika orang lain memujinya. Namun, jika mereka memuji Xiao Yan, hatinya tanpa sadar akan mengungkapkan kegembiraan. Mengingat apa yang terjadi saat itu benar-benar membuat orang linglung. Lebih dari 1 dekade lalu, Tuan Muda masih melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Nalan Yanran belaka. Sekarang, bagaimanapun, bahkan kepala klan mengakui pencapaiannya. Ling Yan tertawa ketika dia menghargai kenangan itu. Dia masih ingat bahwa dia bahkan diam-diam telah mengetuk Xiao Yan sebelumnya. Bagaimanapun, keduanya berada di 2 dunia yang sangat berbeda saat itu. Pada saat itu, Xiao Yan tidak akan berhasil bersama Sun Er apapun yang terjadi. Namun, upaya terus-menerus selama beberapa dekade ini telah memungkinkan orang yang tidak berguna dari klan Xiao saat itu mencapai puncak benua. Sun Er duduk di tangga. Tangannya memegang pipinya dan matanya yang cantik tampak jauh. Akhirnya, dia tersenyum lembut. Dia sangat beruntung telah menghabiskan masa kecilnya dengan tinggal di kota Wu dan yang kecil itu. Terlepas dari apakah itu sekarang atau di masa depan, kenangan itu akan tersimpan jauh di dalam hatinya. Pil obat yang perlu disaring Xiao Yan bukanlah tingkat yang sangat tinggi. Namun, itu sedikit asing baginya. Ini karena pil obat memiliki efek untuk menyelesaikan kekuatan liar dan kekerasan dalam pil misterius tingkat 9 dan memungkinkannya untuk berhasil memperbaiki energi darinya. Meskipun dimungkinkan untuk secara bertahap memperbaiki kekuatan obat dengan mengandalkan api lotus pemurnian iblis, kecepatan melakukannya tidak hanya lebih lambat tetapi juga akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi Xiao Yan. Pil misterius tingkat 9 bukanlah sesuatu yang bisa dia perbaiki sesuka hatinya. Jika bukan karena dia telah menyerap energi dari 3 pil embrio lainnya, yang mengakibatkan beberapa perubahan yang tidak terduga, mustahil baginya untuk benar-benar menyempurnakan pil misterius tingkat 9. Karena dia sudah mengkonsumsinya, dia pasti harus memaksimalkan efeknya. Dengan keahlian Xiao Yan saat ini, dia hanya membutuhkan setengah hari atau lebih untuk memperbaiki pil obat ini. Sudah ada 3 pil obat dengan warna berbeda yang mengambang di depannya saat matahari terbenam. Ketiga pil obat itu seukuran ibu jari. Mereka memiliki warna berbeda tetapi dipenuhi dengan spiritualitas. Xiao Yan membuka matanya. Dia melebarkan mulutnya dan langsung menelan 3 pil obat ke dalam tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan bergegas ke kuali api di udara. Little Yi melambaikan tangannya dan naga api merah muda melilit tubuh Xiao Yan. Setelah 3 pil obat memasuki tubuh Xiao Yan, sebagian besar kekuatan obat dari pil misterius tingkat 9 yang masih tersisa di dalamnya mulai mengendur.
menambahkan dukungan dari Purifying Demonic Lotus Flame, kristal energi keras dengan cepat meleleh. Itu berubah menjadi energi cair yang sangat kuat yang mengalir deras di dalam meridian Xiaoyan. Pada akhirnya, itu bahkan mengeluarkan gelombang suara swos-swos. Xiaoyan duduk di dalam kuali. Ekspresinya serius. Dengan peningkatan jumlah energi yang disempurnakan menjadi Dou Qi yang kuat yang bergabung ke dalam tubuhnya, auranya, yang baru saja menembus kelas Dou Sheng bintang 6, secara bertahap menjadi kokoh dan bahkan menunjukkan tanda-tanda sekali lagi mendaki perlahan. Kekuatan menakutkan dari pil misterius tingkat 9 sekali lagi dilepaskan. Perbaikan oleh Xiaoyan ini berlanjut selama 10 hari dalam sekejap mata. Selama 10 hari ini, energi-energi dari pil misterius tingkat 9 dalam tubuh Xiaoyan telah disempurnakan satu kelompok pada satu waktu. Akhirnya, itu berubah menjadi Dou Qi yang berputar, yang bergabung ke dalam tubuhnya. Di hari ke-11, Xiaoyan, yang berada di dalam kuali, perlahan membuka matanya. Segera, banyak naga api dengan cepat terjalin di sekitar tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi garis api yang dihirup ke hidungnya. Kuali api juga menghilang dengan tenang. Kaki Xiaoyan dengan lembut mendarat ke tanah. Dia menutup matanya dan merasakan sekelilingnya. Senyuman puas segera muncul di wajahnya. Hasil perbaikan ini sesuai dengan harapannya. Kekuatannya tidak hanya distabilkan di kelas Dou Sheng bintang 6 tetapi dia bahkan melompat ke kelas Dou Sheng bintang 6 menengah. Pil misterius tingkat 9 ini benar-benar membiarkan kekuatannya melonjak satu bintang. Efeknya benar-benar layak dipuji. Pil misterius tingkat 9 memang luar biasa. Sayangnya, pada level ini, tubuhku sudah menjadi sangat sensitif terhadap kekuatan obat. Bahkan jika saya mengkonsumsi pil misterius tingkat 9 lagi di masa depan, kemungkinan besar tidak akan menghasilkan hasil seperti itu. Kecuali saya mengkonsumsi pil emas tingkat 9 yang lebih tinggi. Xiaoyan menjephalkan tangannya. Dia segera merasakan penyesalan. Jika pil misterius tingkat 9 masih memiliki efek seperti itu, dia akan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya beberapa kali lagi. Lagi pula, jika dia berlatih secara normal, dia setidaknya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk maju dengan satu bintang. Namun, pil misterius tingkat 9 mampu mempersingkat ini puluhan kali. Bergerak. Pintu perlahan dibuka saat Xiaoyan mengakhiri pelatihannya. Xun Tazanium masuk. Sosok cantiknya penuh dengan godaan di bawah sinar matahari. Xiaoyan gege. Selamat atas kemajuan kekuatanmu. Xiaoyan tersenyum setelah melihat senyum cakep Sun Er. Dia menggosok kedua tangannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat menggunakan kekuatan 9 petir emas misterius. Namun, pada akhirnya ada batasan untuk kekuatan seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak boleh dengan mudah menggunakannya kecuali pada saat yang kritis. Xiaoyan gege, anggota klan Yan dan Lei telah tiba di klan Gu. Ayah berkata untuk mengundangmu kemari. Oh, apakah mereka akhirnya tiba? Xiaoyan menggengket alasnya. Dia segera mengangguk. Saat ini, dia tidak sendiri. Masih ada aliansi Sky Menshahen di belakangnya. Bahkan klan kuno seperti klan Gu tidak akan dengan mudah mengabaikan faksi besar di Central Plains ini. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.